Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa kembali di acara Pojok Takwa di channel YouTube Masjid At-Taqwa Official. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu lagi yang tidak kalah dengan sebelum-sebelumnya, dengan tema yang menggigit juga ini. Alhamdulillah, ini tema malam hari ini asik menurut saya, asik. Pasangan aja dihalalin, kenapa yang lain enggak? Alhamdulillah, malam hari ini kita kedatangan tamu yang berkaitan dengan produk-produk halal, tentang halal juga secara umum, bahkan secara khusus akan kita kupas tuntas di podcast malam ini. Alhamdulillah, kita sambut dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Adi Pradana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, beliau ini adalah ketua LP3H di Kota Malang. Nah, LP3H ini nanti kita akan tanya sama beliau kira-kira bergeraknya seperti apa dan apa sih LP3H ini. Ya. Kan kita orang awam juga masih tidak tahu, Mas Adi. Yeah. Monggo Mas Adi, monggo perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah diperkenalkan Mas Wahyu tadi, nama saya Adi Pradana, yang alhamdulillah saat ini diberi amanah juga untuk bergerak di bidang sertifikasi halal untuk membantu UMKM di wilayah Kota Malang. Oke. Siap. LP3H itu apa, Mas Adi? LP3H itu kepanjangan dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Iya. Nah, LP3H ini adalah lembaga resmi di bawah BPJPH. Jadi saat ini untuk pengurusan halal, mungkin bagi yang belum tahu, dulu memang dipegang oleh MUI. Iya. Dari MUI ini sekarang dipegang oleh pemerintah, oleh Kemenak. Lalu ada di Kemenak itu namanya BPJPH. BPJPH. Nah, BPJPH ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Iya. Nah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini itu berpusat hanya di Jakarta. Nah, untuk yang di daerah maka dibentuk namanya LP3H. LP3H. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal untuk mendampingi UMKM di kota tersebut. Seperti itu. Hanya untuk produk makanan dan minuman. Bisa makanan dan minuman. LP3H ini adalah lembaga yang membantu UMKM dalam proses yang self-declare. Jadi self-declare itu adalah program sertifikasi halal yang gratis dibayar oleh pemerintah. Iya. Dengan syarat yaitu produknya ini bukan produk yang sulit ataupun pengolahannya itu rumit. Jadi produk-produk yang simpel-simpel seperti itu. Nah, kalau produk-produk yang rumit mungkin kayak ada proses pengolahan lebih lanjut seperti di restoran, di pabrikasi. Nah, itu maka masuknya ke LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi beda dengan LP3H tadi. Jadi ada LPH, jadi BPJPH, ada LPH, ada LP3H. LPH itu di daerah. LPH itu juga sama, di kota ada. Itu menginduk semua ke BPJPH. Oh, siap. Yang kita tahu dulu, Mas Adi, kan halal itu MUI ya. MUI. Dan dulu kayaknya banyak juga yang sudah melabelkan makanan mereka pakai label MUI. Terus ada perubahan sekarang yang dengan ngendikan wau diambil alih bahasanya gitu sama Kemenak. Alih atau nopo bahasanya nopo niki? bahasa dikelola oleh MUI, oleh Kemenak, di bawah Kemenak lewat BPJPH. Ya, oh, siap. Kalau dulu pernah ngurus lab halal di MUI, apakah perlu diurus ulang di yang sekarang di BPJPH? Jadi yang sudah punya halal yang diurus MUI, sertifikasi oleh MUI, itu sebenarnya tidak perlu diurus ulang kalau masa berlakunya masih ada. Oh, ada masa berlakunya Mas Adi? Kalau MUI ada masa berlakunya sekitar 4 tahun. Oh, 4 tahun. Nah, ketika BPJPH ini mulai melakukan pengurusan sertifikat halal, jika sertifikat halal yang dulu MUI itu masih ada
jangka waktu masih 2 tahun, masih 3 tahun, itu nggak perlu, tetap digunakan aja. Nah nanti setelah masa waktunya itu habis, bisa langsung harus di BPJPH. Oh, lewat LP3H. Lewat LP3H ataupun LPH. Siap. Di Malang sendiri, Mas Adi, LP3H itu hanya satu atau beberapa? LP3H ini total saat ini di Indonesia ada 200 sekian. 200 LP3H tersebar di seluruh provinsi. Per kota satu atau Per kota ada beberapa. Oh, ada beberapa. Kayak jadi LP3H saat ini itu banyak dimiliki oleh perguruan tinggi. Oh, perguruan tinggi. Banyak. Salah satunya PT KIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. UIN. Contohnya UIN. Nah, jadi kayak UIN di Malang memiliki, UIN di Jogja, UIN di Surabaya. Nah, itu mereka juga punya LP3H. Oh, LP3H ini sendiri di Malang ada beberapa sih, ada sekitar 4 kalau nggak 5. 4 di Kota Malang ya. 4 atau 5 LP3H. Dan fokusnya untuk UMKM. Fokusnya untuk UMKM karena emang Jawa Timur itu termasuk salah satu provinsi dengan UMKM yang cukup banyak. Dengan berbagai macam produk. Dari LP3H ini mulai kapan, Mas Adi? Perubahan dari MUI ke Kemenak ini sudah setahun 2 tahun atau mungkin lebih. Kalau untuk yang program self declare ini dimulainya sekitar tahun 2021 akhir ya, self declare-nya yang kalau yang LPH-nya BPJPH ini sebelum LPK itu sudah berjalan. Prosentasenya sudah mulai banyak yang mulai daftar, gitu. Ya, sudah banyak. Ini coba saya lihatkan datanya. Saat ini itu untuk yang sudah mendapat sertifikasi halal, sertifikat halal itu sudah 2 juta produk UMKM, 2.495.585. Masya Allah. Itu alhamdulillah lonjakan luar biasa. Dari tahun 2019 ketika mulai dikelola BPJPH sampai tahun ini 2023. Nah, ini 2 juta lebih. Alhamdulillah. Dan pertanyaan orang awam, Mas Adi, awam. Kalau kebetulan juga ada bidang usaha di makanan. Kalau misal ini, kenapa sih harus ngurus halal? Sementara kita tahu produk kita ini halal. Saya belanja ke pasar, saya belanja ke mana, dan saya tahu ini benar-benar barang halal. Tapi kenapa kok harus diuruskan untuk halal? Itu menarik, pertanyaannya sangat menarik. Kayaknya jawabnya simple, tapi penjelasannya panjang. Panjangnya gini. Saya cerita nih. Sekarang ini kan era global. Saat ini era global. Lalu wisatawan juga wisatawan global. Wisatawan global masuk Indonesia ini banyak sekali. Nah, kita ambil contoh waktu itu ada wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Wisatawan mancanegara datang ke Indonesia karena kan iklan Indonesia luar biasa, iklannya itu. Bahkan di London aja itu di base-nya itu ada Wonderful Indonesia. Di base-nya di London itu. Nah, ada wisatawan mancanegara, wisatawan muslim datang ke Indonesia, tertarik datang ke kota Padang. Nah, kota Padang kan itu pemandangannya juga indah-indah, gunungannya. Datanglah ke kota Padang dengan biro ajen tentunya. Datang ke situ, lalu dia jalan-jalan, selesai jalan-jalan waktunya makan siang. Lapar nih, datang ke warung. Kalau ke Padang datangnya kemana, Mas? Nah, banyak kawasan Padang. Dan kita tahu di Padang itu 99% mungkin ya Muslim semua. Muslim semua. Nah, ini orang datang dari perjalanan duduk sama birajennya itu di warung Padang kan masakan Padang ini ditata semua. Ikan, ayam, gulai dan sebagainya ditata rapi bagus. Ini orang mau makan satu keluarga ini. Diam dulu. Dipanggil tuh birajennya. Please come here gitu kan, ngobrol lah. Saya terjemahkan aja lah. Jadi dia itu tanya, intinya tuh ini sudah ada sertifikasinya ataupun bukti yang mudah ini sudah halal. Saya seperti itu. Biro ajennya gini, di sini Muslim Pak yang punya itu halal. Enggak, saya butuh kepastian.
Itu pastikan bahwa ini memang halal. Mikir keluarganya, sebentar Pak ya, saya tanyakan dulu ke pemiliknya. Datang ke pemiliknya, ini punya sertifikat halal? Jawabannya apa? Marah luar biasa. Saya ini orang Padang, saya itu orang Muslim, gak mungkin saya jualan makanan haram. Gak mungkin, ini semuanya sudah pasti halal gini-gini. Sampai semua pengunjung lain ngeliatin, karena marahnya itu karena dikira dia berjualan yang haram. Oke, akhirnya guru ajarnya kembali menjelaskan. Kan dia juga dengar, kenapa kok marah-marah gitu. Sir, mohon maaf, di sini pemiliknya Islam dan pastikan semuanya ini halal. Oh gitu ya. Oke, kalau itu ini semua berapa? Saya bayar. Jadi kita keluar, tolong antarkan saya ke tempat rumah makan yang ada sertifikat halal. Itu siap. Secara kita ngambil paradigma global. Paradigma global adalah saat ini kita sudah masuk era globalisasi, banyak yang mulai masuk dan istilahnya orang-orang ini sudah awareness, kesadarannya akan hal itu sudah banyak, sudah tinggi. Itu yang dari mancanegara. Akhirnya apa? Di situ kita mengambil pelajaran Indonesia itu yang benar, kita itu mayoritas Muslim. Cuman untuk menentukan apakah ini halal sehingga orang lain bisa menerima ataupun memahami seutuhnya, itu kan kita masih belum punya istilahnya legalnya gitu kan. Karena emang kita sudah saking percayanya, kita emang udah megang Islam dari lahir kan, akhirnya sudah terbiasa. Nah, hal seperti itu yang akhirnya perlu menjadi perhatian. Kalau di era globalisasi itu kita butuh legalitas. Nah juga, dan yang paling menarik lagi contohnya antara Thailand yang kita semua tahu itu bukan negara Muslim. Tapi mengapa dia bisa masuk melakukan penjualan itu produk halalnya itu ke seluruh mancanegara, bahkan maskapai nggak salah Uni Emirat Arab itu ngambilnya dari Thailand makanannya. Indonesia mencoba masukkan, tidak masuk. Alasannya adalah legalitas tadi. Jadi Thailand dia sadar, Thailand ini dia memiliki national interest itu tujuannya Thailand secara global adalah dia menjadi kitchen halal global karena dia sadar penduduk Muslim di dunia itu terus bertambah dan saat ini sangat banyak sekali. Penduduk Muslim saat ini kalau nggak salah ada 1,6 miliar. Nah, Thailand menangkap peluang ini, dia dari sisi bisnis, paradigma bisnis, ini peluang besar ini 1,6 miliar. Gimana caranya orang Muslim biar yakin sama kita yang negara bukan Muslim? Akhirnya apa? Dia melakukan pendekatan namanya scientific approach, pendekatan secara keilmuan, secara dengan penelitian. Di Thailand, dia memiliki seperti universitas lab itu besarnya luar biasa, entah berapa hektar itu ya, saya kurang tahu. Itu besar sekali, itu hanya untuk melakukan uji lab penelitian terkait halal. Nah dari situlah semua produk yang dikeluarkan oleh Thailand ketika melakukan penawaran produk sudah dilengkapi dan legalitas. Ujinya seperti ini. Itulah membuat perusahaan asing percaya Thailand. Indonesia yang mayoritas Muslim percaya karena kita adalah religious approach, ada legalitasnya. Mereka hanya klaim kita ini Islam, kita ini pasti halal. Nah itu masih klaim, belum ada legalitas yang jelas. Ujinya mana hasilnya, kan seperti itu. Itulah yang menjadi yang Masya Allah beliau Kiai Ma'ruf Amin itu benar-benar menekankan saat ini. Jangan sampai Indonesia yang mayoritas Muslim dengan penduduk 229 juta ini malah menjadi pangsa pasar, tapi tidak bisa berproduksi untuk mengirim produknya keluar. Nah, beliau akhirnya tahun 2019 itu kalau nggak salah menargetkan Indonesia menjadi Indonesia Halal Global Hub. Jadi tidak hanya makanan tapi halal global hub, berbagai macam nanti hubnya itu di Indonesia. Itu berkumpulnya di Indonesia sehingga bisa Indonesia ini ekspornya ke seluruh mancanegara. Jadi
Jadi tadi saya sempat ada data kayaknya belum ketemu ini. Jadi memang luar biasa kok Indonesia saat ini. Setelah disosialisasikan, mulai di trending topikan bahwa halal itu penting dan sebagainya, Indonesia tahun 2019-an saya tanya Mas Wahyu, tahun 2019 ini negara dengan ekspor makanan halal tertinggi negara apa? Halal tertinggi Makanan Timur Tengah mungkin, daerah sana mungkin. salah. Mana Mas Adi? Afrika. Padahal bukan mayoritas, bukan negara muslim bahasanya gitu. Ya, tapi mereka berhasil menjadi negara yang mengekspor makanan halal terbesar. Indonesia peringkat buncit. Nah, beliau Kiai Ma'ruf ini menyadari potensi ini. Kok seperti ini sekarang kayak gitu. Nah, akhirnya sekarang benar digerakkan sekali melalui berbagai macam organisasi, termasuk melalui MES ini, bahwa halal ini harus merata, seluruh rakyat, seluruh UMKM itu punya legalitasnya kalau mereka halal. Sehingga apa? Kalau ini nanti mereka ekspor, mereka sudah lengkap dokumen-dokumennya. Siap. Salah satu teman kita di MES juga ada yang ekspor ke Jepang, itu juga harus mengantongi halal. Dari situlah beliau Kiai Ma'ruf Amin akhirnya menangkap peluang bahwa Indonesia ini yang negara mayoritas muslim, kenapa kok nggak bisa memproduksi banyak produk-produk halal, karena mayoritas muslim harusnya bisa produksi kan, seperti itu. Yang sangat sayang sekali, sehingga saat ini benar ditekankan oleh beliau agar seluruh elemen itu mulai mengurus legalitas. Yang awalnya NIB itu kan salah satu persyaratan untuk berusaha, izin usaha. Nomor induk berusaha. Nah, tahun ini di tahun 2022 NIB itu hanya muncul, kita bisa langsung urus NIB. Tahun 2021 kita hanya bisa langsung urus NIB. Tahun 2022 sudah muncul tulisan Anda bersedia mengurus sertifikasi halal setelah mengurus NIB. Itu sudah muncul sekarang. Sudah mulai muncul 2022. Ya, 2023 pun sekarang tambah banyak. Untuk apa? Semacam bukan perjanjian, kesanggupan untuk mengurus halal ya, agreement. Ini tuh banyak sekarang di NIB tersebut. 2024 nanti dibalik. Harus punya sertifikat halal dulu baru bisa urus NIB. Jadi yang awalnya voluntary itu sukarela, sekarang nanti 2024 menjadi mandatori, wajib harusnya. Karena apa? Karena memang bahayanya negara lain sudah mulai sadar akan halal. Mereka itu saat ini satu bulan yang lalu mungkin ya, itu sudah melakukan tanda tangan kontrak dengan 40 negara. BPJPH ya, sudah MOU dengan 40 negara. Jadi G2G, government to government, dimana pendataan kontrak dengan 40 negara ini dilanjutkan oleh 118 lembaga halal luar negeri. Jadi ini benar-benar luar biasa Indonesia, kontrak sama satu negara ini, negara B. Kayak contohnya ini mulai tahun 2019. Dari tahun 2019 itu sudah mulai. Jadi ya cekkan dulu. Nah, mulai dari Swedia, Polandia, Lituania, Denmark, Ukraina, Jerman, Spanyol, Turki, Taiwan, semuanya itu mereka sudah MOU dengan BPJPH, dan mereka sangat aware sekali Indonesia ini segmen marketnya luar biasa besar untuk produk halal. Jadi mereka kerjasama di BPJPH ingin mengetahui apa sih sistematika halal Indonesia seperti apa, persyaratannya apa aja gitu yang sesuai standar Indonesia. Jadi mereka kerjasama sehingga produk yang masuk Indonesia nanti sudah sesuai standar halal Indonesia. Itu luar biasanya mereka. Dan kita juga nantinya bisa mengekspor juga ke 40 negara itu. Dan kita juga bisa mengekspor ke sana. Itu salah satu kenapa ada pergeseran dari pengelolaan di MUI ke BPJPH. Dimana pada saat masih belum dikelola BPJPH, itu beberapa produk yang diekspor itu ditolak. Produk yang akan kita kirim ekspor ke luar negeri itu ditolak. Kenapa? Waktu mereka lihat mau mengirim ekspor daging, ini kok satu halalnya oleh LSM. Nah, mereka tidak menerima itu ternyata.
Akhirnya yang diambil dari mana? Dari Malaysia yang diambil, karena Malaysia sudah beda negara. Indonesia masih LSM. Itu nggak cuma satu kali, beberapa kali seperti terus. Di sana nggak bisa, di sana nggak bisa. Nah, jadi MUI itu LSM berarti. LSM. Oh, siap. Akhirnya harusnya kan G2G. G2G itu government. Siap. Jadi dasar salah satu kenapa harus negara yang memegang halal, agar bisa melakukan kerjasama kenegaraan. Bukan LSM dengan negara. Wah, luar biasa yang punya Mas Adi. Mas Adi, halal ini makanan, minuman. Produk apa lagi, Mas Adi? Produknya selain itu dua ini. Kosmetik mungkin? Kosmetik wajib. Nanti kemasan seperti ini. 2026 wajib halal. Kemasannya. Nah, jadi itulah bentuk salah satu care kepedulian negara terhadap halal di Indonesia. Jadi konsumen jangan sampai bener air putihnya mungkin ini halal, tapi plastiknya gimana? Di plastik ini zat kimianya apa aja? Jangan sampai barang yang awalnya halal terkontaminasi menjadi haram. Kan walaupun kita misalnya bikin masak buahnya daging sapi enak, daging kambing enak, campuran satu daging babi jadinya haram semua. Siap. Jadi kemasan pun nantinya juga akan dihalalkan. Siap. Itu tahun 2026. Obat-obatan juga nanti wajib. Tapi yang untuk awal tahun ini awal mandatori ini adalah makanan dan minuman. Karena itu yang paling krusial setiap hari dimakan. Siap. Wisata, Mas Adi, masuk akal enggak untuk dihalalkan? Wisata halal kan sudah mulai digaungkan saat ini. Siap. Karena apa? Karena banyak wisatawan mancanegara tadi. Yaitu kemana ini jalan-jalannya yang halal? Nah, wisatawan halal ini tuh jangan sampai disalahpahami yang di situ tuh harus halal semua atau harus di kota itu harus halal semua. Enggak seperti itu. Itu kan sempat rame Malang halal sini. Ya, itu sempat rame banget karena ada kesalahan penyampaian atau ketidaktepatan, miskomunikasi. Akhirnya miskomunikasi di berbagai macam kalangan. Itu sudah saya bahas detail dengan Sekda juga kemarin. Sudah clear lah itu. Sedikit Mas Adi. Sedikit yang bisa dijelaskan, sampaikan gimana halal city. Maksudnya seperti apa? Yang paling gampang kita gampang halal city itu sebenarnya itu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Oh, siap. Jadi misalnya di toko ini, di warung ini dia jual babi. Oke, ini haram, nggak apa-apa, jualan aja sebenarnya. Cuman kasih tahu gitu, jangan sampai konsumen ini salah beli, kiranya sate ayam, dari babi, apalagi setahun dari luar kan gitu. Itu aja. Perlu disertifikasi juga nih, sertifikasi haram. Cuman ini aja, ini jualan babi, diperjelas lagi. Ini minuman keras seperti itu. Itu aja sebenarnya. Jadi tidak memaksakan halal semua, cuman diklasifikasi. Ini halal, mana yang haram. Udah gitu aja. Karena kita itu Islam itu indah toleransi gitu, kan? Betul. Kita itu gak boleh, enggak. Itu yang salah paham, salah penyampaian jadi miskomunikasi. Dan memang seneng lah ya, bikin rame, bikin gaduh. Padahal miskomunikasi aja. Siap. Dan ada yang menarik itu nih cerita lagi nih. Cerita itu ada pemilik hotel. Dilakukan suatu sosialisasi ke hotel-hotel. Pokoknya udah sebut lah nanti naik lah. Siap. Di sosialisasi yang pun hotel ini ada rencana ke depan kota ini juga akan menjadi kota wisata halal. Hotel-hotel ini disosialisasikan untuk mengurus halal. Itu seperti apa? Dari sekian banyak hotel 40-an lebih menurut sosialisasi tersebut, yang melanjutkan hanya sekitar 18-an. 18-an. Kenapa? Karena menurut mereka masih nggak perlu. Belum perlu mengurus itu. Oke, nggak perlu apa. 18 masih intens. Misalnya seperti apa, nggak gimana. 19 itu aja masih kurang lagi menjadi 15 kurang terus aja. Nah, ini sudah keluar apa? Ada satu hotel, pemilik hotel, dia itu bersikup nggak perlu itu halal, biayanya muslim pada.
Kenapa? Karena beliau nggak ingin nanti akan membuat wisatawan yang asing yang kebanyakan minum minuman keras katanya pergi. Itu market yang uangnya banyak di situ, wisatawan asing ini bisa jadi hotel halal, nggak datang nih mereka. Kembalinya tadi karena konsep halalnya belum paham secara komprehensif, belum menyeluruh, kan gitu. Nah itu ya udah biarin. Waktu ketika hotel tersebut susah, bukan dibuat, memang tak berapa bulan ada permasalahan, hotel tersebut diisukan memiliki memasaknya itu ada campuran minyak babinya, merosot tajam, tambah merosot, nggak ada yang ke situ akhirnya. Bingung dia ke dinas, ini gimana saya ini terus. Akhirnya tak tahu. Jadi dia sampai membuat klarifikasi, kita tidak berminyak babi, kita halal gitu. Nggak ada pengaruhnya. Betul merosot. Akhirnya dia ke dinas ini yang dulu mensosialisasikan, bantu saya ini gimana dan sebagainya. Karena dia tahu satu-satunya cara yang membuat kepercayaan itu naik trustnya adalah legalitas. Dan ngurus keluar legalitas berhasil, kembali normal lagi. Siap sudah nggak marah-marah lagi. Dan dia malah menjadi orang yang paling getol untuk mensosialisasikan halal. Ayo urus halal hotelnya. Itu ketika Allah membalak-balikkan hati manusia. Biasa. Kalau hotel Mas Adi halal dengan hotel syariah beda. Hotel yang halal itu ya syariah itu. Nah, salah satu syarat menjadi hotel syariah adalah punya tempat halal. Itu kan syaratnya adalah tempat antara yang produksi haram dan halal ini terpisah. Kan hotel kan tidak mungkin dia halal semua karena ada wisatawan asing. Nah, dia tetap jualan minuman keras. Terus gimana? Akhirnya maaf saya ralat itu hotel syariah, tapi hotel yang berbasis sertifikat halal. Hotel syariah nggak ada jualan itu. Jadi hotel yang sertifikat halal itu harus memisahkan, misal yang ada jualan birnya atau bahan non halal lainnya di lantai 5, yang khusus halal di lantai 2. Itu bisa memperoleh sertifikat halal. Dipisah. Tapi kalau seandainya dalam satu lantai terus jarak beda berapa meter, tidak bisa. Rawan kecampur lah. Rawan kontaminasi. Gelasnya aja kayak gini, ini tidak boleh. Bekasnya alkohol terus campur sama yang lain. Air putih untuk yang di siap. Alhamdulillah. Menurut saya terobosan dari beliau Yai Makhluk. Luar biasa. Alhamdulillah. Buat kemajuan UMKM juga. UMKM buat kehalalan umat Islam semakin jelas. Ya halal, ini haram. Siap. Tengah-tengah nggak ada. Dicampur haram. Nah ini juga ada saintifik yang asik nih. Daging babi, kalau di pasar nih ya, ini jualan sapi, sebenarnya jangan babi. Daging babi digantung, daging sapi digantung. Jarak 15 cm berdasarkan penelitian. Ini daging sapinya terkontaminasi. Jarak 15 cm. Nggak bersentuhan padahal, jarak 15 cm. Terkontaminasi. Dari daging babi ini. Jarak 15 cm. Misalnya ini daging sapi, ini babinya. Digantung jaraknya seperti ini, 15 cm. Ini terkontaminasi kan. Hasil penelitiannya seperti itu. Apa laler nih? Lalat nih mencolot renul ini. Entah apa namanya, uap atau apanya. Siap. Jadi halal itu benar-benar menyeluruh dalam artian halal chain. Jadi rantai halal itu nggak hanya sekedar makanannya ini dari sapi, sembelihnya udah benar pasti halal. Belum tentu ternyata. Jadi mulai dari nanti setelah sapi ini disembelih, nanti dia disimpannya di mana, pada campur babi atau enggak, terus proses pengiriman bahan tersebut ke tempat makan tujuan, misalnya ditaruh di storage box, apa itu pengiriman storage box itu ya storage box, cold storage yang truk kan ada ya gitu. Nah kalau sampai di situ ada sapi, ada babi, itu udah kontaminasi, itu jadi nilai. Terus nanti sampai di tempat makan, sediaannya halal, pengirimannya halal. Di tempat produksi makanan ini ada babinya atau enggak ini?
Iya dicek. Di rantai proses halal ini benar-benar dicek secara keseluruhan. Jadi nantinya itu tempat kita, di negara kita ini mulai jelas nih. Jelas ini halal, ini halal. Kan nanti ada legalitas halal untuk pengiriman, untuk logistik itu ada. Nanti ada disiapkan ke BPJB ya? Atau iya, insya Allah di fasilitas BPJB ataupun Kemenak pastinya. Siap. Oke Mas Adi, nah ini kita tanya lagi nih, teman-teman UMKM, bagi yang nggak tahu atau masih awam, kira-kira daftar untuk sertifikasi halal ini sulit atau enggak? Berbayar atau gratis? Jadi untuk mendaftar sertifikasi halal ini ada dua memang tadi cerita, ada LPH dan LP3H. Kalau untuk LP3H ini untuk UMKM. Untuk UMK. Jadi usaha mikro kecil itu bisa di sini, itu bisa gratis, free. Tidak dengan dibiayai oleh negara. Namun kalau untuk dia termasuk kategori perusahaan yang sudah menengah dan besar itu, dia akan masuk di LPH, lembaga pemeriksa halal, dan itu berbayar reguler. Cuman berbayar itu enggak yang semahal yang kita bayangkan, karena sudah ada ketetapan untuk harga tersebut. Oh siap. Jadi buat teman-teman ini kalau mau daftar halal, kalau misal ada yang dipungut biaya di LP3 tadi, jadi harus hati-hati. Boten oknum seperti itu. Ada. Indonesia ini semuanya ada lengkap. Pokoknya ada celah masuk. Jadi memang itu kita temui di lapangan, ada oknum yang akhirnya mencari keuntungan pribadi tersebut. Dan nah ini kalau kita di LP3H, lembaga kita ini LP3H MES, kita nggak hanya ngurus sertifikasi halal. Mungkin cuma sertifikasi kita namanya monitoring dan evaluasi. Jadi setelah yang mendapatkan semua ini, itu setelah beberapa bulan kita datang lagi, kita menunjukkan lagi ada perubahan bahan enggak Bu, gitu kita tanyakan. Terus dari situ kita cuma tanya kabarnya aja Bu, kabarnya seperti apa, produknya ada peningkatan penjualan enggak, itu kita tanyakan. Kalau dapat sertifikasi halal. Terus segmen marketnya berkembang atau tidak, perubahan bahan atau tidak, nah itu kita tanyakan sambil ya sharing-sharing enak gini aja. Mau kita datang ngecek audit enggak, kita ngobrol-ngobrol enak, mungkin kita sendiri juga mungkin bisa jadi dapat peluang kan, Mas aku punya produk ini, siapa tahu saya ada teman di luar kota, saya betul-betul ingin bisa jual juga ke sana gitu. Nah, itu kita biasanya ketika ngobrol sama UMKM itu dapat cerita banyak. Mas kemarin kok temanku di sana bayar ya? Itu kejadian yang bayar ada seperti ini. Siap. Jadi hasil monitoring evaluasi ini kita laporkan ke BPJPH untuk menjadi bahan mereka, kira-kira sistem ini perlu diperbaiki, ditambahkan seperti apa. Siap. Kemarin sudah saya sampaikan ketika rapat pusat Jakarta. Jadi intinya itu mudah. Intinya mudah. Dan gratis ya untuk UMKM. Nah, bagi UMKM ini membedakan mana yang benar-benar ini LP3H resmi, mana ini yang pasnya untuk keuntungan pribadi tadi, oknum tadi. Untuk ngeceknya di mana tadi? Ngapunten Mas Adi. Ngapunten ini. Kita next episode mau. Oke, siap. Biar penasaran. Kok enak langsung kan ya? Buka semua. Mas Adi, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf dengan di tengah kesibukan yang luar biasa masih menyempatkan ke tempat kita untuk sosialisasi ke teman-teman viewer Pojok Takwa ini. Mudah-mudahan Mas Adi selalu diberikan kesehatan. Amin. Supaya tetap bisa ngawal. Ini tugas mulia Mas Adi. Yang nggak semua orang bisa. Dan ini tugas berat juga. Beberapa orang mungkin ini berpikir ini duniawi. Bersama guru saya diajarkan halal itu masalah dunia dan akhirat. Jadi kita harus benar-benar hati-hati banget ketika membantu. Siap. Luar biasa Mas Adi. Matur nuwun sangat Mas Adi. Sami Mas Wahyu. Salam undang ke acara ini. Alhamdulillah. Insyaallah tambah sukses. Amin. Ini buat masjid ya. Jadi terutama makmur, tambah bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Teman-teman bisa terobosan masjid ini. Alhamdulillah. Ini kerjasama kita sesama
pengurus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin itu buat teman-teman pemirsa Pojok Takwa. Kita next episode dengan Mas Adi, dan banyak yang perlu kita bicarakan dengan beliau terkait masalah halal. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya buat channel masjid kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.